it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi metode pembelajaran dan karakteristiknya serta pemilihan metode untuk pembelajaran. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Usmani, ada rekan saya Rehana Zahra dan Dinda Aulia Ramadhani dari kelas 2 PB1. Karena itu, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian klasifikasi dan metode pembelajaran. Secara harfiah, arti klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Dalam pengertian secara umum bahwa klasifikasi ialah suatu kegiatan yang mengelompokkan benda yang memiliki beberapa ciri yang sama dan memisahkan benda yang tidak sama. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengertian klasifikasi metode pembelajaran. Dari pengertian klasifikasi dan pengertian metode pembelajaran dapat disimpulkan bahwa klasifikasi metode pembelajaran adalah pengelompokan cara tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Selanjutnya, ada klasifikasi metode pembelajaran. Klasifikasi metode pembelajaran di sini ada metode pembelajaran kontekstual atau CTL. CTL ini diklasifikasikan lagi dalam model pembelajaran role playing, model pembelajaran simulasi, dan model pembelajaran karya wisata. Model pembelajaran kontekstual menurut Elaine B. Johnson mengatakan pembelajaran kontekstual adalah usaha untuk membuat siswa aktif dalam memompa kemampuan diri tanpa merugi dari segi manfaat. Sebab siswa berusaha mempelajari konsep sekaligus menerapkan dan mengaitkannya dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, inti dari pendekatan CTL adalah keterkaitan setiap materi atau topik pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, klasifikasi metode pembelajaran kontekstual, ada mode pembelajaran role playing. Mode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik menempatkan diri mereka dalam peran-peran dan situasi yang akan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan mereka sendiri dan orang lain. Kedua, ada model pembelajaran simulasi. Model pembelajaran simulasi adalah bentuk model pembelajaran praktik yang sifatnya mengembangkan keterampilan peserta didik. Model pembelajaran ini memudahkan situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktik dalam situasi sesungguhnya. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata. Selanjutnya, ada model pembelajaran karya wisata. Karya wisata dalam arti metode pembelajaran mempunyai arti sendiri. Berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Contoh, seperti mengajak peserta didik ke gedung
pengadilan untuk mengetahui sistem peradilan dan proses pengadilan. Selama 1 jam pelajaran, jadi karya wisata tersebut tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut study tour. Lanjut. Klasifikasi metode pembelajaran yang kedua ada metode pembelajaran langsung. Metode pembelajaran langsung diklasifikasikan lagi dengan model pembelajaran demonstrasi. Nah, model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik. Klasifikasi dari metode pembelajaran ini ada model pembelajaran demonstrasi. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang ketiga, klasifikasi yang ketiga ada metode pembelajaran kuantum. Dalam metode pembelajaran kuantum diklasifikasikan menjadi 2 model. Yang pertama, yaitu group investigation, dan yang kedua model pembelajaran talking stick. Metode pembelajaran kuantum adalah metode belajar yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif dengan cara menggunakan unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang ada dalam kelas. Metode pembelajaran kuantum menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan dengan cara melibatkan semua unsur yang ada pada siswa dan lingkungan belajarnya melalui interaksi yang terjadi dalam kelas. Kemudian klasifikasi model pembelajaran dalam metode pembelajaran kuantum. Yang pertama itu ada group investigation atau GI. Group investigation adalah suatu model pembelajaran yang lebih menekankan pada pilihan dan kontrol siswa daripada menerapkan teknik-teknik pengajaran di ruang kelas. Selain itu juga memadukan prinsip belajar demokratis di mana siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik dari tahap awal sampai akhir pembelajaran, termasuk di dalamnya siswa mempunyai kebebasan untuk memilih materi yang akan dipelajari sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada model pembelajaran talking stick. Model pembelajaran talking stick ini dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah peserta didik mempelajari materi pokoknya. Pembelajaran talking stick ini mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat. Next. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran. Yang pertama, itu metode pembelajaran kontekstual. Kelebihannya, pertama dapat menekankan aktivitas berpikir siswa secara penuh. Yang kedua, dapat menjadikan siswa belajar dengan proses berpengalaman dalam dunia nyata. Dan yang ketiga, itu materi pembelajaran dapat ditentukan oleh siswa. Kekurangannya itu, yang pertama merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran. Iya, sebentar. Ulang. Kekurangannya tadi merupakan pembelajaran yang kompleks dan sulit dilaksanakan dalam konteks pembelajaran. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Dalam metode pembelajaran kontekstual tadi ada model pembelajaran role playing. Maaf. Yang pertama, kelebihan dari role playing itu siswa bebas mengambil keputusan dan berkreativitas sehingga berkesan dengan kuat dalam ingatan siswa.
Selanjutnya kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang, kreatif dan daya kreasi siswa yang tinggi. Daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Lalu model pembelajaran simulasi. Kelebihannya hampir sama dalam mode pembelajaran role playing karena menggunakan peran sebagai medianya. Kelebihannya dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya, serta mengembangkan kreativitas dan memupuk kepercayaan diri siswa. Kemudian kekurangannya, pengalaman yang diperoleh kadang tidak sesuai dengan apa yang disimulasikan. Dan simulasi ini dijadikan alat hiburan sehingga tujuannya menjadi terabaikan. Kemudian model pembelajaran karya wisata. Kelebihannya itu dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman siswa dan mengamati dengan mengamati objek secara langsung. Untuk kekurangannya, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan siswa cenderung mementingkan rekreasinya dibanding pembelajarannya. Kemudian metode pembelajaran langsung. Yang pertama, kelebihannya itu guru lebih mengendalikan isi materi pembelajaran sehingga siswa dapat mempertahankan fokusnya. Kemudian menekankan kegiatan mendengarkan dan mengamati sehingga membantu siswa yang cocok dengan belajar cara ini. Untuk kekurangannya, metode ini sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Jika komunikatornya kurang baik, pembelajaran maka akan kurang baik pula. Dalam metode metode langsung tadi ada mode pembelajaran demonstrasi. Kelebihannya itu, yang pertama membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya proses atau kerja satu benda. Kemudian memudahkan berbagai jenis penjelasan. Dan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Kekurangannya, yang pertama, anak didik sukar melihat dengan jelas benda tersebut. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Dan yang terakhir, sukar dimengerti bila guru yang mendemonstrasikan kurang menguasai apa yang dijelaskan. Kemudian ada metode pembelajaran kuantum. Kelebihannya, proses pembelajaran lebih nyaman dan menyenangkan. Siswa dirangsang untuk mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang terakhir, pelajaran dari guru mudah diterima atau dimengerti oleh siswa. Untuk kekurangannya, metode ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Media tidak selalu tersedia dengan baik dan banyak memakan waktu lama dalam kesiapannya. Kemudian dalam metode kuantum tadi, mode pembelajarannya ada group investigation atau GI. Kelebihannya, dalam proses belajarnya dapat bekerja secara bebas, memberi semangat untuk berinisiatif, kreatif, antusias, dan aktif belajar untuk memecahkan dan menangani satu masalah. Untuk kekurangannya, sedikitnya materi yang disampaikan pada satu kali pertemuan, tidak semua topik cocok untuk diterapkan, dan siswa yang tidak tuntas akan mengalami kesulitan. Kemudian mode pembelajaran talking stick. Kelebihannya itu menguji kesiapan serta melatih siswa dalam memahami materi dan berani dalam mengemukakan pendapat. Lalu kekurangannya membuat
siswa menjadi senam jantung dan tegang ketika siswa tidak siap dan tidak dapat menjawab. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis metode pembelajaran, ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode karya wisata, dan yang terakhir metode latihan. Lanjut. Ya, yang pertama ada metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ceramah dianggap sebagai metode yang paling praktis dan ekonomis, namun terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Kekurangan yang pertama yaitu membuat peserta didik lebih pasif. Ya jelas ya, apabila dalam suatu kegiatan belajar mengajar, hanya guru yang menjelaskan dan tidak ada tanggapan dari para siswa, dan terjadinya komunikasi yang satu arah, sehingga membuat siswa atau peserta didik menjadi lebih pasif dan tidak aktif. Kekurangan yang selanjutnya ada kegiatan belajar menjadi membosankan. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki gaya belajar visual akan sulit menerima materi yang disampaikan oleh pengajar. Namun metode ceramah juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, proses pembelajaran lebih mudah digunakan. Yang kedua, pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya. Dan yang terakhir, kegiatan belajar dapat diikuti oleh banyak peserta didik dalam satu kali pertemuan. Lanjut. Ya, selanjutnya ada metode diskusi, yaitu suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Metode diskusi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah mendorong siswa berpikir kritis, yang kedua mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan yang terakhir melatih siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi di dalam metode diskusi ini siswa dilatih dalam berani menyampaikan pendapat menyampaikan pendapatnya tentang suatu masalah agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Namun dalam metode ini siswa juga belajar untuk menghargai pendapat orang lain, entah itu temannya ataupun gurunya tersebut dalam berdiskusi. Namun metode diskusi juga memiliki kekurangan. Yang pertama hanya cocok untuk kelompok kecil. Yang kedua cenderung didominasi oleh siswa yang suka berbicara. Dan yang terakhir, tema di dalam diskusi biasanya terbatas. Lanjut. Ya, selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode ini adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara membentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Metode ini biasanya lebih menarik dan membuat siswa lebih fokus terhadap materi pelajaran. Metode demonstrasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, siswa lebih memahami materi yang disampaikan karena materi tersebut didemonstrasikan secara langsung dan berbentuk konkret atau jelas. Selanjutnya, informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktik langsung. Dan yang terakhir, meminimalisir salah pengertian karena bukti konkret terlihat. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak semua materi dapat didemonstrasikan. Yang kedua, hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Dan yang terakhir, tidak semua pengajar dapat mendemonstrasikan materi pelajarannya. Jadi, materi yang dapat didemonstrasikan terbatas dan tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Lanjut. Metode selanjutnya ada metode karya wisata. Metode ini adalah metode belajar dengan memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Metode ini harus mendapat pengawasan yang ketat langsung dari para guru. Metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama berinteraksi langsung dengan lingkungan alam dan tempat-tempat tertentu yang dapat menambah wawasan peserta didik. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, dapat menarik siswa untuk lebih kreatif dalam berpikir dan menyampaikan pendapatnya. Namun, lagi-lagi metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang kedua, banyak siswa yang lebih fokus berekreasi ketimbang tujuan pembelajarannya. Dan yang terakhir, faktor keselamatan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ya, apalagi metode karya wisata ini dilakukan di luar ruangan atau di luar kelas ya. Jadi faktor keselamatan menjadi hal yang paling penting dalam metode ini, terutama bagi para siswa.
Selanjutnya, next. Ya, selanjutnya ada metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Lagi-lagi, metode ini juga memiliki kelebihan dan kurangan. Kelebihan yang pertama dapat melatih kecakapan motorik dan kognitif siswa. Yang kedua dapat melatih kreativitas di dalam diri para siswa. Dan yang terakhir dapat melatih fokus, kecepatan, dan ketelitian peserta didik atau siswa. Kekurangannya yang pertama, siswa yang tidak berminat akan sulit beradaptasi dalam mengikuti metode ini. Selanjutnya adanya kemungkinan menghambat bakat lain yang terdapat dalam diri siswa. Dan terakhir membuat siswa bosan karena kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Itulah kekurangan dari metode latihan. Selanjutnya, ada pemilihan metode pembelajaran. Dalam memilih dan menganalisis metode pembelajaran, terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain yang pertama, karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu. Termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dengan materi pelajaran tersebut. Misalnya ada materi pelajaran yang bersifat eksakta atau eksakta adalah bidang ilmu tentang hal-hal yang bersifat konkret yang dapat diketahui dan diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Nah, materi-materi yang bersifat eksakta itu lebih tepat menggunakan metode demonstrasi. Yang kedua, ada hal yang harus kita perhatikan yaitu ketersediaan sarana belajar. Alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Pasti akan sangat sulit bagi kita untuk menjalankan metode tersebut apabila alat penunjangnya tidak tersedia di dalam sekolah. Hal yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan kemampuan dasar siswa di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran. Menggunakan metode diskusi, kita harus PK terhadap kemampuan dasar siswa kita. Apakah kemampuan berbicaranya ataupun kemampuan berdiskusinya dapat memadai sehingga metode diskusi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, hal yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh para guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode yang sederhana, seperti metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode latihan karena metode latihan tersebut memakan waktu yang cukup lama. Seperti itu. Jadi sebagai calon guru nih kita harus memperhatikan 4 hal yang penting ini, yaitu karakter materi pembelajaran, ketersediaan sarana belajar, kemampuan dasar siswa, dan alokasi waktu pembelajaran agar metode yang kita terapkan dapat efektif dan berguna bagi calon-calon peserta didik kita nantinya. Seperti itu. Next. Kemudian ada syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam penggunaan metode pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan minat belajar siswa. Jadi sebagai calon guru, kita harus bisa memilih metode yang sekiranya dapat membuat siswa tertarik dan minat mengikuti mata pelajaran tersebut. Apabila siswa tidak minat, maka akan membuat siswa itu tidak ingin mengikuti mata pelajaran tersebut. Yang kedua, metode yang digunakan dapat menarik siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan inovasi dan eksploitasi. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Jadi sebagai calon guru, kita harus tahu metode apa yang akan kita gunakan agar siswa yang mengikutinya akan mendapat perkembangan kegiatan dari mata pelajaran tersebut. Yang keempat, metode yang digunakan harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha sendiri. Jadi kita juga harus tahu memilih metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada peserta didik. Sekiranya peserta didik itu akan membuat sekiranya metode itu akan membuat peserta didik itu akan mandiri dalam belajar. Karena seperti contoh diskusi mandiri akan secara
peserta didik akan secara mandiri membuat kelompok dan berdiskusi bersama. Yang kelima, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ini sumber yang tertera atas presentasi kelompok kami. Lagi? Oh, sudah. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2B1 ingin menyampaikan jawaban kami atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan tadi. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya teman-teman semua. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Mungkin akan dijawab oleh Dinda Aulia. Silakan, Dinda. Menjawab pertanyaan dari Kotrunada Zarawat. Apa perbedaan dari role playing dan simulasi? Baik, jadi di sini metode role playing atau bermain peran ini dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi atau ide dan karakter khusus. Jadi peserta didik ini mendemonstrasikan kreativitas dan imajinasinya dengan memerankan sebagai tokoh hidup. Di model role playing ini, selama permainan berlangsung pun peserta didik yang lain yang tidak ikut turut bermain diberi tugas mengamati, merangkum pesan tersembunyi, dan mengevaluasi permainan peran yang dilakukan oleh peserta didik lainnya. Permainan peran digunakan untuk membantu peserta didik memahami perspektif dan perasaan orang lain menurut variasi kepribadian dan isu sosial. Model role playing ini digunakan untuk menjelaskan sikap dan konsep rencana dan menguji penyelesaian masalah, serta membantu peserta didik menyiapkan situasi nyata dan memahami situasi sosial secara lebih mendalam. Sedangkan di model simulasi, ini membuat pelatihan menempatkan peserta didik pada model situasi yang mencerminkan kehidupan nyata. Apabila di model role playing lebih memerankan sebagai tokoh hidup, memerankan orang lain, tapi di model simulasi ini lebih mencerminkan kepada kehidupan nyata yang akan mungkin dilakukan oleh peserta didik nantinya. Pada simulasi ini menuntut peserta didik untuk memainkan peran, membuat keputusan, dan menunjukkan konsekuensi. Dan pada model simulasi ini dapat membantu peserta didik untuk memahami faktor-faktor penting dalam kehidupan nyata dan apa yang harus dimiliki dan bagaimana cara memilikinya agar bisa menjalankan kehidupan seperti tugas atau pekerjaan pada lingkungan nyata. Baik, itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Danardi Priyatna. Pertanyaannya, seiring perkembangan zaman dan perubahan kurikulum, apakah terjadi penambahan terhadap model ataupun jenis-jenis metode pembelajaran? Ya, pastinya seiring dengan perkembangan zaman, apalagi perubahan kurikulum, metode-metode pembelajaran pasti akan semakin berkembang. Walaupun ada beberapa metode pelajaran yang tidak jauh berbeda dari metode sebelumnya, namun ada beberapa metode-metode, namun terdapat perkembangan dalam metode tersebut. Contohnya saja pada kurikulum 2013, ada beberapa metode pembelajaran baru, istilahnya baru gitu, yang ada di kurikulum ini. Contohnya diantaranya yang pertama ada metode examples non-examples, yaitu bagaimana guru memberikan contoh kepada siswa, baik itu berupa gambar ataupun video yang dipaparkan melalui proyektor atau apapun, atau HP mungkin.
sehingga siswa itu dapat berdiskusi dengan teman-temannya dan berani memaparkan hasil diskusinya dan juga berani menanggapi hasil diskusi teman-temannya. Adapun langkah-langkah dari metode examples non-examples, yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terus guru menempelkan gambar ataupun menaikkan video melalui proyektor. Habis itu guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa apa yang sudah ditayangkan ataupun yang sudah ditempelkan oleh guru tersebut. Lalu melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa materi tersebut dicatat pada kertas. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Lalu di akhir ada membuat kesimpulan. Itu untuk materi examples, non-examples. Lalu ada materi cooperative script atau script kooperatif, yaitu metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarikan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Adapun langkah-langkah untuk metode cooperative script, yang pertama, guru membagi siswa berpasangan. Guru membagikan wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar itu akan menyimak, mengoreksi, dan menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dari pembicara. Dan juga membantu mengingat atau menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Lalu ada bertukar peran, semula misalnya yang tadinya pembicara jadi pendengar dan sebaliknya, serta lakukan seperti di atas. Kesimpulan siswa bersama-sama, lalu membuat kesimpulan siswa dengan guru, dan terakhir ada penutup. Nah, lalu ada metode lainnya, yaitu metode kepala bernomor struktur. Langkah-langkahnya ada siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor. Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomor tugas yang diberikan. Misalnya siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 yang mendapat nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan dan seterusnya. Jika perlu, guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok. Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu, bisa saling berkoordinasi atau mencocokkan hasil kerjasama mereka. Lalu mereka akan melaporkan hasil diskusi mereka dan dapat menanggapi hasil diskusi dari kelompok-kelompok lain, dan terakhir membuat kesimpulan. Nah, itu ada beberapa metode-metode baru dari kurikulum 2013. Sebenarnya itu jauh berbeda dengan metode-metode yang sudah ada, intinya itu berdiskusi, cuman diberikan pengembangan dalam metode-metode yang tadi disebutkan dalam kurikulum 2013. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci. Itu seberapa efektif model pembelajaran karya wisata bagi para siswa? Karena dalam kekurangannya kan disebutkan model ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi, menurut kelompok kami, untuk model pembelajaran karya wisata ini cukup efektif. Karena model ini berada di luar ruangan. Siswa kan juga jenuh ya, ada terus-terusan di kelas. Minimal itu sebagai rekreasi juga kan, dan dapat memperkaya pengetahuan serta pengalaman siswa dengan mengamati objek atau tempat yang dituju. Untuk kendala biaya kan biasanya kalau di sekolah itu ada subsidi silang ya kalau sekarang. Jadi bagi orang tua yang mampu bisa membantu sedikit. Jadi nanti sisanya siswa yang kurang berkecukupan itu masih bisa membayar sedikitnya dan sisanya dibantu. Ya, itu saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Firda Aulia.
Mengapa metode pembelajaran perlu diklasifikasikan dan apa fungsinya diklasifikasikan seperti itu? Baik, jadi mengapa metode pembelajaran perlu diklasifikasikan? Karena klasifikasi itu kan pengelompokan atau penggolongan. Jadi diklasifikasikan itu dikelompokkan menjadi satu dari kumpulan metode-metode yang bisa digunakan dalam pelajaran. Jadi mungkin mengklasifikasikan menjadi mode pembelajaran langsung. Itu tuh yang lebih sering digunakan dalam metode pembelajaran langsung. Selain itu, mengapa metode perlu diklasifikasikan? Karena agar membuat murid itu dapat memahami bahwa agar membuat para guru itu lebih mengetahui cara apa yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikannya. Fungsinya itu seperti lebih memudahkan guru mengetahui apa yang harus cara apa yang lebih mudah digunakan untuk mengajar di kelasnya dan membuat peserta didik tuh tahu harus seperti apa. Jadi gurunya lebih mudah untuk mengajar di kelasnya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina Hanifah. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, metode pembelajaran apa yang paling tepat digunakan pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti saat ini? Ya, menurut kelompok kami, metode yang paling tepat atau yang paling efektif ada dua, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Walaupun metode ini memang dianggap yang paling gampang atau yang paling simpel, namun dalam PJJ seperti saat ini, menurut kami itu adalah metode yang paling bisa dilaksanakan karena tidak mungkin menggunakan metode yang rumit dalam keterbatasan PJJ pada saat ini. Kenapa metode ceramah dan metode diskusi? Karena banyak platform-platform atau aplikasi yang dapat mendukung metode-metode pembelajaran ceramah ataupun diskusi. Misalnya metode ceramah, guru dapat menggunakan atau memaksimalkan aplikasi Zoom Meeting, Google Meeting untuk menyampaikan materinya. Lalu untuk metode diskusi, guru dapat selain Zoom Meeting dan Google Meet, guru juga dapat memakai aplikasi-aplikasi lainnya seperti grup WA atau Google Classroom dan masih banyak yang lainnya. Menurut kelompok kami, jadi untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi, menurut kelompok kami itu adalah dua metode yang cocok dan efektif dalam kegiatan PJJ seperti saat ini, yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Terima kasih. Ya, jadi saya akan jawab pertanyaan Ella. Jadi, menurut kelompok kalian, dalam pemilihan jenis metode beserta model pembelajarannya, manakah yang paling efektif bagi peserta didik? Jadi ini pembelajaran secara luring. Kalau menurut kelompok kami, metode pembelajaran yang paling efektif bagi siswa ketika belajar secara luring ini ialah model kontekstual. Karena materinya dapat berasal dari siswa dan dapat berkesan terhadap siswa itu sendiri karena belajar dengan proses berpengalaman dalam dunia nyata. Mungkin termasuk dalam mode pembelajarannya ini, itu termasuk karena seperti yang dijelaskan oleh Aul, jadi kalau role playing dan simulasi ini kan juga berkesan ya karena siswa mempraktikannya secara langsung. Kemudian setelah ditampilkan, itu mereka bisa berdiskusi. Juga mungkin lebih nyaman bagi siswa karena siswa itu sendiri yang langsung menunjuk materinya. Kemudian karya wisata juga termasuk karena untuk secara luring kan
tidak ada kendala apapun kan ya. Juga siswa kan tidak merasa jenuh. Dan ya, terima kasih. We're gonna keep it low key. Dari Tri Septiana Nuraini, pertanyaannya, siswa yang kita ajarkan, bagaimana cara kita? Ya, menurut kelompok kami ada beberapa cara untuk kita mengetahui kemampuan dasar siswa kita, ya, terutama dalam hal diskusi ataupun menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, kita harus mengenali siswa kita masing-masing terlebih dahulu. Kayak sering mengajak berinteraksi mereka ataupun sering mengajak ngobrol mereka untuk kita tahu nih bagaimana kemampuan dia dalam berdiskusi ataupun dalam menyampaikan pendapatnya. Yang selanjutnya ada kita dapat menguji mereka dalam ujian-ujian tertulis ataupun ujian-ujian lisan. Dari situ kita tahu di mana kekurangan mereka dan di mana kelebihan mereka dalam berdiskusi. Selanjutnya, selain dengan berinteraksi dan menguji tes mereka, ada kita juga bisa mengukur kemampuan mereka dengan cara saling bertukar pikiran, menyuruh mereka saling bertukar pikiran antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dari situ akan terlihat bagaimana kemampuan mereka dalam menyampaikan pendapat mereka masing-masing dan menanggapi serta menghargai pendapat teman-teman mereka sehingga terjadinya diskusi yang sehat dan diskusi yang membangun. Mungkin seperti itu ya jawabannya. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Sam. Habis itu mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no